Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan membaca buku ini, yakni Koreksi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, buah karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Saya akan melanjutkan yakni pada halaman 19, peringatan kelima. Di antara ulama yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi SAW yang disertai perbuatan-perbuatan mungkar adalah Syekhul Islam Hafiz Al-Asr Abu Al-Fadl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sesungguhnya beliau ditanya tentang peringatan Maulid, lalu beliau menjawab dengan keterangan berikut. Hukum asal peringatan Maulid adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari generasi salafus soleh dari 3 kurun, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Meskipun peringatan maulid itu bid'ah, namun mengandung kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Barang siapa bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan pada waktu peringatan maulid dan menjauhi keburukan-keburukan, maka peringatan maulid tersebut adalah bid'ah hasanah. Jika tidak demikian, berarti bukan tergolong bid'ah hasanah. Saya memperoleh dasar yang kuat terkait masalah ini, yaitu hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim berikut. Sesungguhnya Nabi SAW datang ke Madinah. Lalu beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Nabi SAW bertanya kepada mereka tentang hal itu. Lalu mereka menjawab, hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Nabi Musa. Maka kami berpuasa pada hari Asyura sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan, yakni menjadi dasar pijakan atas kebolehan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada hari tertentu, baik berupa pemberian kenikmatan maupun tercegahnya siksaan atau musibah. Dan pengungkapan rasa syukur tersebut diperingati lagi pada hari yang sama dalam setiap tahun. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan berbagai macam ibadah, misalnya sujud, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Lalu nikmat apalagi yang lebih agung daripada nikmat kelahiran Nabi, sang pembawa rahmat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bertepatan dengan hari Maulid. Oleh karena itu, hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan peringatan Maulid ini, sehingga sesuai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam pada hari Asyura. Barang siapa tidak memperhatikan hal itu, maka dia tidak peduli terhadap peringatan Maulid. Pada hari apa saja dilaksanakan, asalkan pada bulan Rabiul Awal. Bahkan suatu kaum bersikap leluasa, sehingga memindahkan peringatan Maulid Nabi SAW pada hari apa saja sepanjang tahun. Ini adalah bahasan tentang apa yang berhubungan dengan dasar atau dalil peringatan Maulid Nabi SAW. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Maulid, maka hendaknya terbatas pada hal-hal yang dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti keterangan sebelumnya, misalnya membaca Al-Quran, memberi makan orang lain, sedekah, mendendangkan syair-syair pujian nabawiyah, yakni syair pujian kepada Nabi SAW, dan zuhdiyah, yakni syair yang mengajak sikap zuhud, yang dapat menggerakkan hati untuk melakukan perbuatan baik dan amal akhirat. Adapun perkara-perkara yang mengikuti peringatan Maulid Nabi SAW tersebut, baik berupa suara-suara yang diperdengarkan, sama'u, permainan, dan lain-lain, maka seyogyanya dikatakan, jika hal-hal tersebut hukumnya mubah sekira dapat mendatangkan kebahagiaan atas hari Maulid Nabi SAW, maka tidak mengapa untuk dilakukan pada peringatan Maulid. Jika hal-hal tersebut hukumnya haram,
atau makruh, maka hendaknya dilarang. Demikian juga dengan hal-hal yang hukumnya khilaful aula, kurang baik, yakni hukum yang statusnya di bawah makruh. Semoga bermanfaat.